Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahr Ramadan sahrus siyam wa ja'ala sahr Ramadan sahrul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa Ngabar TV yang dirahmati Allah, apa kabar di hari ini? Semoga saudara-saudara sekalian dalam kondisi sehat. Yang sakit saya doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Yang sedang berjuang mencari rezekinya Allah, saya doain mudah-mudahan Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal dan berkah. Yang sedang berjuang membayar sekecil apapun hutangnya, saya doain mudah-mudahan Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal dan berkah, dan Allah berikan kemampuan untuk membayar sekecil apapun hutangnya. Para pemirsa Ngabar TV yang dirahmati Allah, tema kita di hari ini adalah sukses bisnis dengan cara melobi Allah. Dalam persoalan bisnis tidak jarang kadang-kadang kita mati-matian melobi manusia dengan cara mengandalkan tenaga yang kita miliki, dengan cara mengandalkan modal yang kita miliki, dengan cara mengandalkan kecerdasan yang kita miliki. Padahal tidak semua orang yang mengandalkan tenaga, mengandalkan harta, mengandalkan kecerdasan otaknya yang kemudian bisa mendapatkan keuntungan atau kesuksesan dalam bisnis. Penting untuk kita sadari, penting untuk kita ketahui bahwa salah satu yang membuat kita sukses selain semangat berusaha adalah Allah sang pengatur, sang pembagi rezeki itu sendiri. Para pemirsa Ngabar TV yang dirahmati Allah, oleh karena itu penting juga bagi kita selain ikhtiar, selain berusaha, tapi kemudian juga fokus dan mati-matian untuk melobi Allah sang pengatur rezeki. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Fatir ayat 29, setidaknya ada 3 cara yang Allah ajarkan untuk melobi Allah dalam sukses bisnis ini. Yang pertama adalah yatluna kitab Allah, rajin membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, penghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran adalah keluarga Allah di dunia ini. Kebayang oleh kita, kalau namanya keluarganya Allah, pastilah rezekinya akan Allah cukupkan. Kalau kemudian dia punya bisnis, punya usaha, kemudian rajin baca Al-Quran, Masya Allah, luar biasa. Allah sayang, Allah begitu mudah memberikan rezeki untuk dirinya dan keluarganya. Para pemirsa Ngabar TV yang dirahmati Allah, pertanyaannya, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudah berapa ayat kita bacakan Al-Quran? Atau kita hafalkan Al-Quran? Atau kita khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini? Atau tidak ada satu ayat pun yang kita baca? Kalau tidak ada satu ayat pun yang kita baca, sudah saatnya kemudian kita semangat membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Dengan demikian, maka Allah sayang pada kita, maka Allah pun akan mempermudah kita dalam mencari rezekinya Allah. Para pemirsa Ngabar TV yang dirahmati Allah, yang kedua yaitu wa'aqamus shalah, rajin menunaikan salat. Luar biasa dahsyatnya. Apa sih Ustadz hubungan antara sholat dengan rezeki kita? Masya Allah, luar biasa. 1 jam kita tunda sholat kita, maka 1 jam pula Allah akan menunda rezeki kita. 2 jam kita tunda sholat kita, 2 jam Allah tunda rezeki kita. Artinya semakin semangat kita sholat, maka rezeki pun akan semangat datang kepada kita dan keluarga. Para pemirsa Ngabar TV yang dirahmati Allah, saya ketemu di satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Toha 132, hubungan erat antara salat dengan rezeki kita. Apa kata Allah di situ? Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluarga Anda untuk salat. Wastabir, bersabarlah Anda ketika salat. Perintahkan karyawan Anda untuk salat, bersabarlah Anda ketika Anda salat. Anda tidak perlu tanya tentang rezeki, kata Allah. Nahnu, kami yang kasih rezeki. Kenapa? Wal aqibatu littaqwa, karena Anda termasuk orang bertakwa yang rajin sholat. Luar biasa dahsyat. Mas Budi Harta, seorang pengusaha baja yang dulu tukang baja las baja keliling, sekarang memiliki perusahaan baja besar di Cikarang. Mobilnya yang lewat di Jakarta, di tol-tol Jakarta, utamakan sholat dan selamat. Tempat terbaik di pabriknya adalah tempat sholat. Masya Allah, luar biasa. Rezekinya begitu terus naik, luar biasa tiap hari, dan suksesnya Masya Allah luar biasa hebatnya. Para pemirsa Ngabar TV dirahmati Allah, hampir semua orang-orang yang sukses di dunia ini selalu dekat dengan Allah. Salah satu kedekatan itu yaitu dengan melaksanakan sholat. Ada 3 yang penting untuk diperhatikan tentang sholat ini. Sholat terbaik adalah di awal waktu. Yang kedua, tempat sholat terbaik adalah masjid. Yang ketiga, cara sholat terbaik adalah berjamaah. Konsisten terus dengan 3 hal itu, yakin dan percaya rezeki kita semua akan top chair, akan cepat
akan berkah insya Allah, karena Allah sayang pada kita, karena kita memantaskan diri di hadapan Allah dengan rajin salat. Para pemirsa Ngabar TV yang dirahmati Allah, yang ketiga yaitu wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu rajin bersedekah dalam keadaan diam-diam maupun terang-terangan. Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Ternyata hampir semua orang-orang sukses di dunia ini dalam bisnis selalu mempraktekkan yaitu rajin bersedekah. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak pula Allah memberi kepada kita. Luar biasa dahsyatnya. Para pemirsa Ngabar TV yang dirahmati Allah, apa manfaat sedekah? Manfaat sedekah ternyata ada dua menurut hadis Rasulullah. Yang pertama adalah menolak bala. Yang kedua adalah menambah percepatan rezeki kita. Masya Allah, luar biasa. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, dikatakan bahwa perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah kama salihabbah. 1 jadi 7, 7 jadi 100. Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Itu artinya apa? Kalau kita bersedekah 1 juta, maka imbal bagi hasilnya anggaplah 700%. Berarti 7 juta rupiah. Sekarang kita taruhlah uang kita di lembaga keuangan syariah atau apa namanya, ya, 1 juta rupiah, maka anggaplah bagi hasilnya 7% per tahun dibagi dengan 12 bulan, ekuivalen dengan 0,5%. Itu artinya kalau kita taruh uang kita di lembaga keuangan 1 juta, 0,5% itu sama dengan 5.000 per bulan. Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Siapa yang paling cepat kaya kira-kira? Ternyata orang-orang yang rajin bersedekah ini Masya Allah luar biasa. Bisnisnya dari hari ke hari terus naik, bahkan lebih cepat mencapai kesuksesan dibandingkan orang-orang yang sibuk melobi manusia. Karena apa? Karena manusia hanyalah pemakan rezeki, penerima rezeki. Ada Allah sang pengatur dan pembagi rezeki. Ternyata ada banyak cerita tentang kesuksesan para pengusaha yang menerapkan rajin bersedekah ini. Ada Mas Mono misalnya, pengusaha ayam bakar Mas Mono, yang setiap hari Senin dan Kamis yaitu menggratiskan siapa saja yang berbuka puasa di outletnya. Masya Allah, luar biasa. Saya tanya, Mas, rugi nggak sih Mas? Mas Mono mengatakan tidak rugi. Omset saya terus bertambah dengan saya rajin bersedekah. Dari 1.000 menjadi 2.000, terus 3.000, bahkan melebihi itu semuanya. Para pemirsa Ngabar TV yang dirahmati Allah, ada banyak lagi pengusaha-pengusaha hebat yang sudah menerapkan yaitu kesuksesan bisnis dengan cara melobi Allah melalui sedekah ini. Bagaimana dengan sahabat-sahabat sekalian? Sudah saatnya kita bahagia dengan cara berbagi pada sesama, bukan hanya sekedar mengumpulkan sesuatu dari sesama. Para pemirsa Ngabar TV yang dirahmati Allah, di ujung ayat dikatakan, yaitu barang siapa yang rajin membaca Al-Quran, rajin salat, dan rajin bersedekah, di ujung ayat dikatakan tijaratan lan tabur, bisnisnya tidak akan pernah merugi. Sahabat-sahabat mau? Semangat terus, semangat rajin baca Al-Quran, semangat rajin sholat, dan semangat dengan rajin bersedekah. Semoga bisnis kita Allah berkahi dan Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kesuksesan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan orang yang sederhana di hari ini ada manfaatnya bagi kita dan keluarga, dan semoga Allah menerima ibadah Ramadan kita di tahun ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan takwa yang merupakan hasil daripada pelaksanaan ibadah Ramadan ini. Para pemirsa Ngabar TV yang dirahmati Allah, salam hangat dari Sendra, salam sehat, salam sukses, salam santri, salam pesantren, dan salam ngabarian untuk semuanya. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.